Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai persepsi terhadap orang lain. Pertama-tama, saya akan memberikan pengertian persepsi dari para ahli. Robbins dan Judge pada tahun 2009 menyatakan bahwa persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensori mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Lalu dalam bukunya, Rahmat pada tahun 2007 menyatakan, persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Lalu ada Suharman pada tahun 2005 menyatakan, persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia. Lalu yang terakhir ada Wargito dalam buku Sunario pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Berdasarkan beberapa pernyataan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pengolahan informasi dari lingkungan yang berupa stimulus yang diterima melalui alat indera dan diteruskan ke otak untuk diseleksi. Diorganisasikan sehingga menimbulkan penafsiran atau penginterpretasian yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berpikir, dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama. Maka, dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Menurut teori Gestalt, manusia cenderung mengorganisasikan sesuatu. Gestalt sendiri bermakna sebuah keseluruhan yang terorganisasi. Jadi, ketika manusia menerima suatu rangsangan yang diterima tersebut akan digabungkan agar menjadi suatu kesatuan. Contohnya adalah gambar di samping. Rangsangan kita akan menangkap gambar lingkaran berwarna biru dan garis putih di tengahnya. Namun persepsi yang kita dapatkan adalah kubus berwarna putih. Hal ini disebabkan karena manusia cenderung menangkap semua informasi lalu menggabungkannya secara. 4 faktor atau hal utama yang dibahas dalam teori Gestalt adalah bentuk, kedalaman, gerakan, dan konsistensi persepsi. Pembagian berdasarkan bentuk ada 4 hal, yaitu kedekatan atau proximity, kesamaan atau similarity, kontinuitas atau continuity, dan ketersambungan atau connectedness. Yang pertama adalah kedekatan atau proximity, mengelompokkan berdasarkan objek yang berdekat. Faktor kedua yaitu kedalaman objek. Ketika melihat objek 3 dimensi, kita bisa menentukan kedalaman atau kejauhan benda tersebut dari kita. Jika terdapat dua benda dengan ukuran yang sama namun berbeda letak, kita dapat menentukan mana benda yang dekat dan mana yang jauh dengan kedalaman. Berikutnya adalah gerakan. Gerakan dapat membantu kita untuk mempersepsikan suatu benda. Misalnya saja ketika kita melihat benda yang tampak semakin besar, kita dapat mempersepsikannya sebagai benda yang sedang mendekat ke arah kita. Sedangkan ketika kita melihat benda yang lama makin kecil dan perlahan menghilang. Dan yang terakhir adalah konsistensi persepsi, yaitu kemampuan untuk menentukan suatu objek walaupun bentuk, ukuran cahaya, dan jaraknya berubah. Misalnya saja gambar pintu. Pintu yang awalnya berbentuk persegi panjang lalu dibuka akan berbentuk jejer genjang. Namun kita dapat menentukan bahwa itu. Faktor pengaruh persepsi terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal meliputi harapan, perhatian, proses belajar atau pengalaman, gangguan kejiwaan, nilai, dan juga kebutuhan atau minat. Sedangkan faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan, intensitas, dan familiar atau ketidakasingan terhadap suatu objek. Menurut Sarlito W. Sarwono tahun 2010, faktor yang memengaruhi persepsi ada 5. Yang pertama, perhatian. Perhatian berkaitan dengan perbedaan fokus antara satu dengan lainnya yang menyebabkan perbedaan persepsi antar individu. Yang kedua, kesiapan mental. Yang ketiga, kebutuhan. Dibedakan menjadi kebutuhan menetap atau kebutuhan sesaat. Yang keempat, sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku di masyarakat atau biasa kita sebut dengan norma juga akan berpengaruh terhadap persepsi. Yang kelima, kepribadian. Pola kepribadian individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula tiap individunya. Suasana hati atau keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu tersebut dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menerima, bereaksi, dan mengingat terhadap suatu hal. Faktor lain yang ikut mempengaruhi persepsi ada 3. Yang pertama, perceiver, yang kedua, target, dan yang ketiga, situation. Perceiver mengandung komponen attitude, motivasi, interest, experience, dan expectation. Sedangkan komponen target mengandung novelty atau sesuatu yang baru, proximity atau kedekatan, dan kesamaan. Situation mengandung komponen social setting.
Syarat terjadinya persepsi. Yang pertama, adanya objek yang dipersepsi. Objek di sini berperan sebagai stimulus. Yang kedua, adanya perhatian, merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Yang ketiga, adanya alat indera atau reseptor. Alat indera di sini berperan untuk menerima stimulus. Yang keempat, saraf sensoris, sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, kemudian dibawa melalui saraf motorik sebagai alat untuk mengadakan respon. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga merupakan syarat terjadinya persepsi, yaitu yang pertama, pelaku persepsi. Penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. Yang kedua adalah target. Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Yang ketiga, informasi. Informasi yang berkembang dapat membuat seseorang menarik kesimpulan secara baik. Yang keempat adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang bisa membedakan bagaimana seseorang dapat menangkap atau berpersepsi yang ada, serta lebih cepat menangkap kesimpulan dari persepsi. Yang kelima adalah situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Yang terakhir adalah lingkungan. Lewat lingkungan inilah informasi dapat masuk berkembang dan menghasilkan persepsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya persepsi. Menurut Bimo Walgito tahun 2010, proses terjadinya persepsi dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama adalah proses fisik, yang diawali dari suatu objek yang menimbulkan stimulus, kemudian stimulus tersebut mengenai alat indera atau reseptor. Kemudian dilanjutkan dengan proses fisiologis, yaitu setelah stimulus diterima oleh alat indera, stimulus tersebut akan diteruskan oleh saraf sensoris menuju ke otak. Lalu dilanjutkan dengan proses psikologis, yaitu setelah stimulus diteruskan menuju ke otak, akan terjadi proses di otak sebagai pusat kesadaran, sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang diraba. Hal inilah yang disebut sebagai persepsi. Peranan persepsi dalam masyarakat. Persepsi yang ada di dalam masyarakat merupakan persepsi dalam bentuk social perception atau persepsi sosial. Persepsi sosial, menurut Alzheimer dan Couto, merupakan suatu proses untuk mengetahui, menginterpretasi, dan mengevaluasi orang lain. Persepsi yang tertanam pada kognitif seseorang akan terwujud pada cara seseorang bersikap, yang pada akhirnya akan terwujud dalam bentuk tindakan. Tindakan ini pada akhirnya akan membentuk interaksi antara satu orang dengan yang lainnya. Interaksi inilah yang akan membentuk suatu hubungan atau relasi yang ada di dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Craig, tanggapan atau respon seorang individu terhadap orang lain atau objek di luar dirinya dibentuk oleh cara orang tersebut memandang seseorang atau objek tersebut. Dengan kata lain, penilaian seseorang tentang orang lain atau persepsi seseorang terhadap orang lain akan menentukan bagaimana orang tersebut bersikap terhadap orang lain. Sikap tersebut terwujud dalam suatu tindakan yang menimbulkan interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kualitas interaksi sosial yang ada akan memengaruhi kualitas hubungan sehingga berpengaruh pada keberlangsungan hubungan tersebut. Oleh karena itu, persepsi yang juga berpengaruh pada interaksi sosial akan memengaruhi kualitas serta keberlangsungan hubungan di antara masyarakat. Persepsi yang kurang tepat dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam suatu hubungan. Seperti yang diilustrasikan berikut ini, persepsi yang tepat akan membentuk suatu interaksi sosial yang baik sehingga akan didapatkan kualitas hubungan yang baik yang berdampak pada keberlangsungan hubungan yang lama. Sedangkan pada persepsi yang kurang tepat akan menimbulkan interaksi yang kurang baik sehingga membentuk suatu hubungan yang kualitasnya kurang baik dan berdampak pada keberlangsungan hubungan yang sebentar. Oleh karena itu, persepsi merupakan faktor penting yang memengaruhi kualitas serta keberlangsungan hubungan di antara masyarakat. Persepsi adalah proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan suatu stimulus yang diterima menjadi suatu gambaran jelas pada pemikiran suatu individu tersebut. Dengan begitu, stimulus memegang peran yang sangat penting. Stimulus dapat berupa berbagai hal yang diterima oleh panca indera seseorang. Pada bidang kedokteran gigi, dokter gigi memegang peran penting dalam mengatur persepsi pasien dengan mengatur stimulus. Persepsi dapat mempengaruhi kesadaran seseorang terhadap kesehatan. Mindfulness merupakan keadaan sadar terjaga atau awareness pada diri seseorang, sehingga memfokuskan perhatian atau attention pada tujuan yang terjadi berdasarkan pengalaman individu dari semua realita peristiwa. Menurut Andi dan Yudi pada tahun 2016, realita peristiwa tersebut adalah bahwa setiap orang pernah merasakan sakit, sehingga membutuhkan biaya saat berobat. Contoh penerapan dari teori persepsi dapat digunakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Jika persepsi positif dari pasien terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut meningkat, maka tingkat kesadaran pasien akan ikut meningkat. Menurut William pada tahun 2010, dengan adanya mindfulness dalam diri mereka, maka akan mengembangkan efek positif pada kesehatan individu.
Dalam membentuk kesadaran kesehatan gigi dan mulut melalui pembangunan persepsi, maka terdapat dua kunci utama, yaitu pengetahuan. Pengetahuan sangat berkontribusi dalam kesadaran masyarakat. Menurut Andi dan Yudi pada tahun 2016, masyarakat akan sadar terhadap kesehatan jika memiliki pengetahuan yang luas. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka disinilah letak peran dokter gigi terhadap pembangunan kesadaran kesehatan gigi dan mulut. Kunci kedua, yaitu berupa tugas dokter sebagai edukator. Tugas dokter gigi sebagai seorang edukator dalam bidang kesehatan gigi dan mulut merupakan jembatan dari terbentuknya kesadaran. Namun, kembali lagi ke bagaimana teknik seorang dokter memberikan edukasinya. Bagaimana teknik seorang dokter memberikan persepsi dan memberikan edukasinya merupakan salah satu faktor lain yang mempengaruhi arah dari hasil persepsi. Sejumlah faktor berperan dalam membentuk dan kadang-kadang memutar balik persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada dalam pihak pelaku persepsi, dalam objek atau target yang dipersepsikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi itu dibuat. Dokter gigi berada pada faktor pemresepsi, yaitu seseorang yang berusaha membangun sebuah persepsi. Agar terbentuk sebuah persepsi positif, maka dokter gigi harus memiliki sikap, karisma, pengalaman, motif, dan menunjukkan kepentingan yang baik. Sehingga sebuah persepsi yang berusaha ditanamkan akan berhasil dan memberikan output berupa meningkatnya kesadaran pasien terhadap kesehatan gigi dan mulut. Pelayanan merupakan usaha dan proses pemenuhan kebutuhan melalui orang lain secara langsung. Ada tiga pendapat dari tiga tokoh. Yang pertama adalah Kotler dan Armstrong. Kemukakannya adalah bahwa jasa atau pelayanan merupakan aktivitas atau manfaat yang dapat diberikan untuk orang lain dan bersifat tidak berwujud dan tidak kepemilikan sesuatu. Yang kedua oleh Cipyono. Pendapatnya, jasa merupakan faktor yang penting dalam mendukung suatu usaha, sehingga jasa dapat didefinisikan sebagai upaya, performa atau upaya yang disampaikan kepada pihak atau orang lain. Yang ketiga oleh Munir. Pelayanan hakikatnya serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang lain dalam masyarakat. Dua faktor utama yang memenuhi pengaruh kualitas pelayanan yaitu pelayanan jasa yang diharapkan dan jasa pelayanan yang dirasakan atau diterima. Apabila jasa yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan harapan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa pelayanan yang diterima melalui harapan pelanggan, maka kualitas jasa pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, jika jasa lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas pelayanan jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa pelayanan dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. Selanjutnya, mengenai kasus-kasus yang ada di kedokteran gigi. Nah, berikut ini adalah alasan anak-anak biasanya takut ke dokter gigi. Yang pertama, biasanya yaitu pada kunjungan pertama, anak akan melihat penampilan seorang dokter gigi. Apakah dokter tersebut menarik bagi mereka atau malah justru menyeramkan. Selain itu, anak akan merasa terintimidasi melihat peralatan maupun perangkat pelindung yang dipakai oleh dokter. Anak juga menjadi takut untuk pergi ke dokter gigi disebabkan karena ditakut-takuti oleh temannya. Terkadang, temannya bercerita bahwa dokter gigi itu menyeramkan, nanti gigimu akan dicabut semua, atau hal sebagainya. Hal itu dapat menyebabkan kecemasan pada anak. Dan yang terakhir ialah rasa cemas akan timbulnya rasa nyeri pada akhir perawatan. Nah, berikut ini beberapa solusi untuk mengatasi rasa takut dan cemas pada anak. Yang pertama, berpakaian formal dan rapi. Anak-anak lebih menyukai dokter yang berpakaian rapi dan menggunakan jas putih. Mungkin bagi mereka warna putih merupakan simbol penyembuhan. Yang kedua, jelaskan kegunaan alat pelindung. Anak-anak justru menyukai dokter yang menggunakan masker ketika melakukan perawatan. Namun tidak jarang pula, anak juga merasa takut terhadap peralatan pelindung lain yang digunakan oleh dokter. Nah, tugas kita sebagai dokter yaitu menjelaskan pada anak, supaya anak tersebut paham alasan seorang dokter harus memakai peralatan pelindung. Yang ketiga yaitu sikap bersahabat. Seorang dokter harus bisa membangun hubungan yang bersahabat dengan seorang anak, agar anak tersebut tidak takut untuk dirawat. Selain itu, kita juga harus menjelaskan bahwa tujuan anak tersebut ke dokter gigi ialah untuk mendapatkan perawatan supaya di kemudian hari sakitnya tidak bertambah parah. Dokter juga harus mematahkan keyakinan yang salah pada anak-anak tentang pergi ke dokter gigi itu menyeramkan, dengan cara membangun sikap yang bersahabat pada anak. Dan yang terakhir yaitu membujuk anak, karena rasa nyeri atau sakit pada akhir perawatan seperti cabut gigi pasti tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, kita sebagai dokter gigi harus bisa membujuk anak tersebut agar tidak takut karena rasa nyeri atau sakit yang ada. Sekian dari kami, terima kasih.